general dulu. Sebut saja dikatakan di dalam At-Taubah, dalam setahun itu ada isna asyara, ada 12 bulan. Inna iddata syuhur gitu. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan gitu ya. Arba'atul hurum. Jadi dari 12 bulan ada 4 bulan. Dari 4 bulan nanti mengerucut lagi misalnya Zulhijjahnya. Dari Zulhijjahnya mengerucut lagi 10 hari pertama. Terus begitu. Itu unik dan sangat banyak pola seperti itu. Begitu pula nanti mengenai jumlah nabi dan rasul. Terlepas dari hadis yang meriwayatkan itu dikritik oleh ulama lain sebagai lemah, tapi sangat banyak penegasan bahwa riwayat Abu Dzar, riwayat Anas bin Malik menyebutkan Nabi itu 124.000 diperas menjadi Rasul. Ada sebagian yang menyebutnya 314, sebagian lain menyebutnya 315. Dari 315 Quran menyebutkan diperas lagi menjadi 2 kelompok. Qasasna alaik, ada yang Allah kisahkan, ada yang lam naqsus alaik, ada yang tidak Allah kisahkan. Yang dikisahkan di dalam Quran sebagian menyebut 28, tapi yang populer 25 rasul. Berarti sisanya tidak disebutkan atau tidak dikisahkan secara rinci. Salah satu nabi yang perincian kisahnya atau periwayatannya sangat sedikit adalah Zulkifli. Tapi belakangan Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya di tembok Cina yang panjangnya sekian ribu kilometer itu. Ada peristiwa gempa yang membuat wilayah tertentu terbongkar. Lalu qadarullah, setelah terbongkar karena gempa, ternyata ada lubang besar. Ketika dibongkar, diyakini itulah makam Nabi Zulkifli. Itu kekuasaan Allah, qadarullah tadi. Kembali ke yang tadi. Sebut saja Rasul itu Nabi dan Rasul atau Rasul sekaligus Nabi. 25 orang pendapat populer ya. Dari 25 orang diperas menjadi 5 ulul azmi. Dari 5 orang ulul azmi termasuk Rasulullah SAW di dalamnya diperas menjadi 2 khalilain. Khalilain itu Khalilullah, artinya teman setia atau teman yang sangat akrab, untuk menunjukkan bahwa 2 orang ini dekat sekali dengan Allah, melebihi nabi yang lain. Namanya Khalilullah atau Khalilain, Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW. Dari 2 orang Khalilain, satu puncaknya, hanya satu yang diberi kesempatan atau izin untuk memberi syafaat, Rasulullah SAW. Jadi itu Pak polanya, menarik sekali ya. Jadi Quran, hadis kita padukan tuh kira-kira begitu penuturan logikanya. Pagi ini kita akan mengulas satu sebetulnya ada ayatnya ya, terkait dengan sehat jasmani ruhani dari ASI yang suci. Jadi ASI itu dalam pandangan Islam istimewa. Sehingga kemudian ada satu ayat di dalam Al-Baqarah yang tadi sudah dikutip ya. Nanti kita ulas penggambarannya seperti apa. Jadi betapapun kurangnya ASI seorang ibu, sebaiknya tetap diikhtiarkan untuk diberi oleh yang bersangkutan. Kenapa? Karena bukan aspek jasmani semata-mata, tapi sisi ruhani anak juga sangat kuat. Jangan sampai susunya langsung diberi ke sapi, bising gitu. Jadi bisa beda bunyinya nanti Pak. Bukan bahasa manusia yang dipakai, tapi bahasa sapinya.
Betapapun iklannya jor-joran, susu sapi merek ini itu omega, ini omega, agama semua itu sebetulnya. Tetap tidak bisa mengalahkan ASI. Sebab ASI di dalamnya bukan semata-mata karbohidrat, tapi juga ada kalium, ada kalsium dan seterusnya. Yang pasti tidak ada sodium di dalam ASI, apalagi tidak ada asam sulfat gitu. Kan pernah ada Pak, seorang petinggi kita menganjurkan supaya ibu-ibu diberi asam sulfat. Waduh, mau mati semua Pak ya. Supaya bayi diberi asam sulfat. Wah itu bahaya luar biasa itu. Masya Allah, menggambarkan apa diksi yang bersangkutan, wawasannya. Aduh, belajar dulu lah. Asam folat disebutnya asam sulfat. Asam sulfat itu apa? Cairan untuk aki. Gimana kalau bayi diberi minum asam sulfat? Ya mati itu. Itu bahaya sekali itu kalau orang kampung nggak ngerti, tiba-tiba betul-betul dipraktekkan karena ucapan petinggi tadi diberi asam sulfat, mati Pak bayi. Orang cairan aki buat bayi gitu. Ya Allah, itu ya gambaran. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi saya tampilkan nanti hasil riset atau penelitian mengenai dampak positif atau sebaliknya dampak buruk ketika ASI itu kurang, dan otomatis energi seorang ibu yang mestinya mendapat pasokan memadai juga sangat kurang. Seperti apa? Kita lihat dulu. Pembahasan yang lalu sudah dipaparkan bahwa setelah Aminah binti Wahab, meskipun riwayatnya beda-beda ya mengenai berapa hari memberi ASI, ada yang 9, 7, 3. Yang pasti di bawah 10 hari Aminah binti Wahab memberikan ASI kepada bayi Rasulullah SAW. Tetapi ada sisi pelajaran lain yang pasti tetap beliau memberikan ASI-nya ya sedemikian maksimal. Lantas diberikanlah kepada Suwaibah, maula dari Abu Lahab. Di sisi lain bahwa Suwaibah itu dimerdekakan sambil disuruh oleh Abu Lahab untuk memberikan ASI-nya kepada ponakannya itu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi sangat mencintai kehadiran bayi ini, meskipun nanti ketika sudah dewasa karena menganggap kritikannya terlalu tajam, sehingga diancam dengan kata tabbalak ya Muhammad. Jadi sangat bencinya Abu Lahab kepada Rasulullah SAW karena kritikannya. Keberanian mengkritik pamannya itu yang sama seperti ucapan Ibrahim sebetulnya ya. Kalau kita lihat di dalam surat Maryam kan begitu. Ya abati, hei ayahku, innaka wa qaumak gitu. Pak, kamu bapak sama umat bapak ini sesat. Gimana coba Pak? Ibrahim berkata, Pak, bapak dan umat bapak ini sesat. Masya Allah. Apa nggak disebut kurang ajar kamu? Gitu kan Pak? Tapi itulah kritik tauhid. Ya, keras memang, tegas. Terus gimana ngomongnya itu? Leleh dasar wawai atuh. Selama perbuatan syirik itu pasti dianggapnya kurang ajar, intoleran kalau bahasa sekarang. Jadi begitu mudah menyebut intoleran hanya karena persoalan tauhid. Memang begitu faktanya. Nah, itu yang sulitnya ya, Ibrahim. Jadi Rasulullah SAW pun sama. Sehingga sampai geram Abu Lahab lalu mengatakan tabbalak ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Itu umpatan untuk mendoakan seseorang celaka. Tetapi Allah membela nanti tabbat yada abi lahabi wa tab, itu jawabannya. Karena diancam dengan kalimat itu. Tapi anehnya tadi ketika masih kecil sangat gembira untuk menyambut kelahiran anak saudaranya itu. Bahkan saking gembiranya tadi membebaskan budaknya. Yang namanya membebaskan budak itu dalam bahasa surat Al-Balad ya. Al-Balad bagian dari
Wa ma adraka mal aqabah? Jawabannya fakku raqabah. Jadi salah satu jalan ruhani yang terjal sangat sulit untuk naik di sisi Allah adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Abu Lahab berhasil melakukan itu. Berarti sesungguhnya pada mulanya Abu Lahab itu rela berkorban untuk keponakannya. Buktinya membebaskan Suwaibah. Tapi sayangnya tadi di ujung hidup arogansinya nggak bisa hilang. Waduh, ini yang sulit, Pak. Al-kibru, kesombongan itu luar biasa. Ketika satu penyakit ini hadir dalam hati seseorang, tutup semua kebaikan apapun pada diri seseorang. Makanya kemudian setelah Rasulullah SAW dimuliakan dengan risalah, nah di situ banyak hal muncul ya, lewat Al-Quran, lewat sabda beliau yang ribuan itu mengkritisi perilaku manusia. Nah, disinilah kita ikhlas atau tidak untuk menerima. Karena itulah Musa alaihissalam ketika mengajak Fir'aun kepada tauhid, 3 proses. Hallaka ila an tazakka. Hai Fir'aun, mau nggak nih? Ada nggak minat untuk membersihkan diri? Jadi Fir'aun ditanya, minat nggak untuk bersih-bersih hati? Kalau minat, ayo ahdiyaka ila rabbika. Nanti saya arahkan supaya apa? Fatakhsha. Nanti ujungnya takut kepada Allah. Jadi di situ 3 tahap tuh. Siap minat dulu, halaka ila antazakka. Yang kedua ahdiyaka, siap diarahkan. Yang ketiga takhsha, nanti punya rasa takut kepada Allah. Contoh kibir itu atau contoh, jadi nanti lain waktu ya. Kibir itu kan ada indikator takabur, ada indikator istikbar, tapi induknya itu kibir. Inilah yang ada pada diri Abu Lahab. Jadi nanti istikbar itu enggan taat kepada Allah, itu namanya istikbar. Kalau takabur mengecilkan orang atau menganggap sepele orang lain atau merendahkan orang, namanya takabur. Nah, Abu Lahab itu punya dua-duanya. Ketika nanti beliau mengajak paman, ayolah saya ini Rasulullah, marah di situ. Itu kibir sekaligus istikbar. Jadi perbedaan kibir istikbar lebih lanjut nanti ya, lebih rincinya saya kutip karena memang Batarul Haq dan juga Gomton Nas itu 2 sisi yang melekat kuat dalam diri setiap orang. Jadi kita punya peluang yang sama, kibir. Makanya Rasul mengatakan, hati-hati, kibir itu bisa membuat orang gagal masuk surga. Tidak jadi. Karena apa? Kibirnya itu. Sebab dampaknya besar. Baik, kembali ke Abu Lahab. Jadi Suwaibah. Nah, bersama anak yang disusui oleh Suwaibah adalah Masruh bin Abu Lahab, anak dari Abu Lahab itu. Selain ada namanya nanti Abu Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi. Abu Salama ini nanti pada waktu proses hijrah adalah orang pertama yang hijrah ke Yathrib bersama istrinya. Di sini ada hal menarik sepanjang bagaimana Abu Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah nanti istri dari Abu Salama akan dinikahi oleh Rasulullah SAW sehingga nanti dikenal dengan nama Ummu Salama. Saling berkaitan ya. Nah, terkait dengan Abu Lahab tadi, Imam Al-Zalqani menyebutkan riwayat di mana Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi. Dalam mimpi itu ketemu kakaknya yang sudah mati ya, Abbas bin Abdul Muttalib, kan nanti masuk Islamnya belakangan. Tentang peran Abbas bin Abdul Muttalib lebih intensif pada waktu Bai'atul Aqabah nanti. Jadi Abbas itu peran penting untuk menjembatani anak-anak muda dari Yathrib dengan ketemu Rasulullah SAW untuk melakukan Bai'atul Aqabah. Itu Abbas.
Menurut Abbas, ia bertemu dengan saudaranya, kakaknya tadi Abu Lahab dalam mimpi setelah mati. Matinya itu tak lama setelah perang Badar. Stres, Pak. Hartanya banyak, keluar tapi eleh. Kalah perang kan, stres dan akhirnya terjadi sesuatu, meninggal. Mungkin lain waktu ya kisahnya. Itu gambarannya, Pak. Nah, kenapa? Dalam mimpi itu Abu Lahab memberi jawaban bahwa setiap malam Senin azabnya istirahat. Kleneng, kleneng, kleneng. Istirahat dulu ya azabnya gitu kira-kira. Enak kan di situ diistirahatkan? Wow, masya Allah. Selama waktu istirahat itu ia menyerap air dari sela ibu jari dan telunjuknya. Sehingga azab kuburnya dihentikan. Kenapa begitu? Ditanya. Tadi gara-gara dia menyambut gembira kelahiran Rasulullah SAW plus memerdekakan Suwaibah. Bayangkan. Kalau, makanya tadi fakku rokobah. Berkorban harta sedemikian besar untuk membebaskan seseorang, apalagi untuk Allah, karena Allah itu disebutnya tadi ala qobah. Ya, naik, terjal, licin, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan setelah peristiwa ini. Nah, Al-Mubarakfuri menyebutkan setelah beberapa hari disusui oleh Aminah, dilanjutkan oleh Suwaibah, tradisi adat yang sudah berjalan di Mekah waktu itu, terutama di kalangan indal hadirina minal Arab, orang-orang Arab masa itu adalah yaltamisu al-murada, mencari perempuan yang menyusui. Jadi adatnya begitu ya. Dan ternyata adat itu nanti diabadikan di dalam Quran Al-Baqarah 233. Jadi boleh sifatnya ya, dibolehkan untuk dilakukan hal yang sama dengan catatan namanya juga transaksional. Namanya transaksional berarti hak dan kewajiban. Ibu yang menyusui kewajibannya apa? Orang tua bayi yang akan disusui haknya apa? Dan sebagainya, itu namanya transaksional. Harus jelas semuanya. Tapi jelas sekali di dalam Quran Al-Baqarah 233 itu ya konteksnya. Nah, di sini Bapak Ibu diungkapkan juga hal menarik oleh Al-Mubarakfuri merujuk pada beberapa riwayat lain bahwa penyusuan itu bukan ibu susuannya datang ke rumah anak susuan, bukan. Tapi anak susuannya diboyong, dibawa pulang kampung. Dibawa pulang kampung, diasuh di rumahnya. Itu tradisinya. Tujuannya apa? Ibti'adan lahum an amradil hawadir. Banyak tujuan nih. Satu misalnya, menjauhkan anak-anak dari sumber penyakit. Karena di kota bakteri yang berkembang lebih banyak gitu istilahnya. Lebih cepat, lebih masif dibanding dengan di kampung. Waktu itu dengan asumsi kampung kan masih asri, oksigen masih indah ya. Sementara di kampung apalagi seiring dengan revolusi industri, sudah ada polusi udara, polusi suara, polusi macam-macam. Itu asumsinya ya, jelas sekali sebetulnya sama dengan hal ini. Atau bisa juga untuk litaqwa ajsamhim, dari penguatan sisi fisiknya, imun tubuh ya, penguatan sisi tubuhnya, imunisasi. Kenapa? Karena dengan di kampung pasti banyak gerak bayi-bayi. Dengan aktivitas tadi ya, udara masih bersih, nanti juga aktivitas sama. Itu akan melakukan atau menjadi proses imunisasi tubuh. Termasuk memperkuat ototnya. Kenapa? Karena gerak. Hari ini kan anak-anak kita kebanyakan apalagi generasi Z mungkin ya, dan alpha gitu, yang bergerak bukan tubuh tapi jari. Yang bergerak bukan tubuh dan jari, tapi maksudnya fisiknya duduk, yang bergerak jari.
Sehingga disebutlah kemudian generasi jari, the thumb generation. The thumb generation, generasi jari. Buktinya yang bergerak kan jari, Pak. Zot gitu. Fisiknya duduk, bahkan kuat berjam-jam. Dampaknya bukan saja ke tubuhnya, tapi juga otaknya melemah. Maka terjadilah apa disebut dengan brain rot, pembusukan otak. Mengapa pembusukan otak? Karena jarang dipakai menganalisa. Membaca Pak, yang saya rasakan, membaca itu berlatih untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Berlatih untuk menganalisis, mikir terus, itulah membaca. Tapi ketika game tadi hilang kemampuan analisisnya. Tapi sulitnya luar biasa. Kenapa? Ya begitulah. Makanya banyak sekarang kan viral video-video pendek tentang tuh lihat tuh perbedaan anak-anak di Cina, di Jepang dengan anak-anak di kita. Kalau di kita TikTokan, gurunya juga sama TikTokan. Ya Allah, ya Allah, ini susah Pak. Itu luar biasa tantangannya hari ini. Ya, kan gurunya juga ikut TikTokan. Guru SD, guru SMP, semua guru TikTokan gitu. Mungkin yang belum saya dapat dosen aja kali Pak. Tapi guru udah semua banyak. Semua level, SMA, SMP, SD. Bahkan TK juga sudah ikutan TikTokan. Padahal itu tadi. Ya. Jadi gambarannya begitu dahsyat ya, terkait dengan terjadinya brain rot, pembusukan otak yang menggambarkan semakin melemah daya analisis seseorang. Jadi makanya wajar kalau kemudian bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Bisa baca bisa, terus apa maksudnya? Nggak tahu Pak, apa maksudnya? Itu melemah tuh. Saya sesekali ngajar mata kuliah, misalnya e-commerce ya, e-commerce. Terus saya coba diskusi, tetap ngerti nggak? Ini apalagi pakai bahasa Inggris, Pak, repot juga mereka. Sudah mengartikannya, belum lagi menangkapnya. Itu mahasiswa sekarang. Jadi jarang diajak aktif dialog itu lewat coba rangkum alinea ini kira-kira berapa, pokok pikirannya berapa, ada berapa pokok pikiran gitu. Susah merangkumnya itu, nggak bisa, nggak ngerti. Itu kenapa? Brain rot tadi, nggak terbiasa. Jangankan menghafal ya, memahami saja sulitnya luar biasa. Itu Bapak ya. Jadi kembali ke sini bahwa mengapa ke kampung selain imunisasi tubuh tadi juga dalam rangka ini melatih keterampilan berbahasa. Asumsinya kalau di kampung masih bagus bahasanya, cengkok Al-Arabiyah yang originalnya itu kuat. Itu salah satunya ya, sejak anak-anak. Makanya jangan kaget konsep kampung Inggris di Pare sana. Salah satunya yang pernah saya baca adalah ini, bahwa dengan di camp sekian waktu berlatih gitu, tujuannya adalah melancarkan sisi itu. Meskipun titik beratnya bukan grammar ya, sebab kalau ke grammar orang ngapalin tenses saja berpuluh tahun nggak bisa-bisa. Tenses masih ingat? Ya kayak gimana? Ya gitulah pokoknya. Ya kayak gimana sok tenses? Yang mana ya? Present tense kayak gitu kan? Ayo ngapalkan present tense, continuous tense, future tense, tapi ten tak apal-apal. Karena terlalu gramatikal. Padahal berbahasa udah aja terjun langsung, nanti meluruskan gramatikalnya kalau sudah banyak vocabnya gitu. Itu kan susah juga. Kalau bahasa kalau gramatikal itu formalnya luar biasa, gramatikal. Tapi berbahasa kan baik, latihan dulu. Salah benar nanti beri. Makanya ketika digontor dulu anak-anak tiap hari nyatet kata-kata baru. Tuh apalin lagi terus begitu ya. Lama-lama kan begitu. Nyatet lagi, oh hari ini dapat 5 kata baru, tulis, ngapalin. Ketika diucapkan oleh Ustadz,
disebutkan ini, tulis lagi. Makanya ke mana-mana buku selalu ada. Dalam sehari minimal 5 kata masuk, sudah sepekan sudah berapa kali. Gitu terus begitu. Salah tinggal dikoreksi. Jadi dilatih untuk tidak malu mengucapkan sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Jadi kembali ke sini. Maka karena tradisinya memang begitu, Abdul Muthalib ya sudah, faltamisu Abdul Muthalib li Rasulillah SAW. Beliau kemudian mencari ibu susuan, ya, meminta wanita. Nah disinilah kemudian nanti ketemu dengan perempuan dari Bani Sa'ad, Halimah binti Abu Du'aim, yang dikenal dengan nama Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu karena memang dari asal usul sukunya, kabilahnya. Aslinya tadi binti Abu Du'aim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ada banyak hal menarik ketika Halimah membawa bayi beliau ke kampung halamannya. Disitulah irhas sudah diberlakukan, yakni peristiwa extraordinary sebelum seseorang menjadi nabi, namanya irhas. Kalau muktizat, seseorang sudah menjadi nabi, namanya muktizat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu perbedaannya ya. Lantas gambaran Al-Mubarakfuri juga menyebutkan, nah ada tambahan di sini sebelum kita simpulkan, ada saudara susuan Rasulullah SAW yang lain dari ibu yang sama, yakni Halimah. Jadi beda dengan Suwaibah tadi ya. Yang Halimah ini adalah Abdullah bin Haris. Ini namanya saudara susuan ya, dari anak-anak Halimah. Abdullah bin Abdul Haris, Anisa binti Haris, ada yang menyebut Judama, ada yang menyebut Hudafa binti Al-Haris, Asyaimah panggilannya. Nah ini semua adalah anak-anak. Dalam bahasa Al-Quran namanya saudara susuan. Kalau kita kaitkan dengan waris, saudara susuan tidak mendapatkan waris. Sama seperti tiri. Anak tiri, saudara tiri tidak mendapatkan waris. Tetapi berhak mendapatkan kalau tidak wasiat, hibah. Hibah memungkinkan, wasiat memungkinkan, tapi waris tidak. Itu kesepakatan ulama ya. Jadi anak tiri, anak saudara, apalagi anak batur gitu. Jelas sekali ya. Anak tiri saja yang tanda kutip masih punya sedikit ya. Nah, saudara susuan lain yang juga punya hubungan kerabat, Hamzah bin Abdul Muthalib disusui juga di Bani Sa'ad oleh Halimah tadi. Ibu susuannya sama Halimah. Begitu pula Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ini kalau kita kaitkan ya, punya ibu susuan yang sama. Pertama Suwaibah Maula Abu Lahab tadi, kedua Halimah. Antara Hamzah radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW punya sisi usia yang sedikit berbeda, lebih tua 2 tahun Hamzah. Yang nanti ketika kita sudah masuk bagaimana dakwah Islam, maka peran Hamzah sangat sentral. Lebih-lebih nanti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk, di situ semakin menarik ya. Bagaimana kita memunculkan semangat kepedulian kepada Islam. Disitulah Umar bin Khattab mendapatkan gelar sebagai Al-Faruq. Nanti ada ayat yang meyakini apa yang diyakini oleh Umar bin Khattab, la yansurannallahu may yansuru. Allah pasti menolong seseorang yang menolong agamanya. Jadi bagi saya kata-kata ini harus nancap ke dalam diri setiap orang mukmin. La yansurannallahu may yansuru, itu terdapat di dalam surat Al-Hajj. Allah pasti memberikan pertolongan kepada orang yang menolong agamanya. Jadi apa yang dilakukan Hamzah nanti, luar biasa. Bahkan nanti
jenazah Hamzah ditemukan ngampul mengambang karena sempat banjir di daerah Jabal Rumat atau di Bukit Uhud tadi lapangannya, sampai keluar lalu jenazahnya sempat keluar dan ternyata masih utuh padahal sudah ribuan tahun. Itu kan subhanallah, kuasa Allah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah itu gambarannya. Nanti banyak gelar untuk beliau, ada yang Asadullah, ada juga Sayyidus Syuhada karena memang orang yang syahid di dalam perang Uhud. Sekarang kita ambil beberapa nilai pelajaran dari kisah yang kita paparkan tadi sampai pada penjelasan tentang siapa saja saudara Suswan. Nah, secara umum salah satu tugas dan peran penting seorang ibu adalah memberikan ar-radha'ah, susuan. Sesederhana itukah? Ternyata tidak. Kalau kita dalami lebih jauh, bukan saja ayat Quran, tapi juga medis ya, kedokteran modern membenarkan hal itu. Bahwa seorang ibu harus maksimal memberikan ASI-nya. Itulah sebabnya ketika prosesi breastfeeding ya, ketika prosesi pemberian ASI sebetulnya secara tidak langsung atau langsung terjadi kontak jasmani sekaligus rohani. Jasmaninya ASI yang keluar merupakan percampuran dari darah si ibu dan darah suaminya, ya, darah ayah anak itu. Hasilnya diharapkan dzurriatan thayyibah, sehingga pada saat menyusui pasti seorang ibu menggunakan kekuatan hati. Apa? Kasih sayang. Makanya Rasulullah SAW menasihati laki-laki, tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah perempuan yang subur dan penuh kasih sayang. Al-walud artinya yang bisa melahirkan alias subur. Al-wadud artinya penuh cinta kasih. Jangan ada perempuan yang punya watak ketiga, al-wadul. Ada yang ngerti Pak al-wadul? Mudah-mudahan Bapak yang dari Jawa ngerti lah al-wadul. Apa al-wadul? Tanyakan ke kata tangga. Pokoknya jangan punya perempuan istri yang al-wadul gitu. Bahaya sekali. Jadi yang punya dua, al-walud, al-wadud, itu insya Allah berpengaruh besar. Maka ayat yang tadi saya kutip adalah fakta secara historis sekaligus secara medis. Allah menegaskan di dalam ayat ini, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, dan seterusnya ya, saya potong dulu. Bahwa tugas al-walidat, para ibu, adalah yurdi'na, menyusui anak-anaknya, kalau bisa haulaini kamilain, 2 tahun sempurna, full gitu, 2 tahun sempurna, tidak boleh putus. Tadi itu pada saat seorang ibu menyusui akan terjadi kontak jasmani sekaligus rohaninya, penuh cinta kasih sayang. Anak pun lama-kelamaan, saya mah alhamdulillah soalnya belum pernah menyusui ya. Kalau ibu kan rajin tuh, tatap matanya, si bayi pun menatap, siapa ini orang pertama kali, itu pasti kan. Itulah namanya komunikasi transendental tuh, yang sulit kita lihat. Tapi yang pasti di otak masing-masing ada koneksi. Sulit di situ, Pak. Ubah ke dalam dunia empiris, tapi faktanya begitu. Ada kontak antara bayi dengan ibu, penuh cinta kasih, masya Allah. Apalagi kalau misalnya ada alunan suara, entah Quran, kan enak tuh. Bukan dang dong dang dong dang dong dang dong. Sebaiknya bacaan Quran lah, lebih indah kan. Ada lantunan Qur'annya, pasti masuk tuh. Makanya bayi unik. Nanti kita lihat ya di dalam surat lain. Mengapa ketika dikaitkan dengan bayi yang baru lahir,
pendengaran disebutkan lebih dulu. Itu menunjukkan perlu diriset. Sebaliknya, jadi kalau gini Pak, kalau kata Quran surat An-Nahl ya, bahwa susunannya itu bukan hati dulu kalau bayi, pendengaran. Allah mengeluarkan nukhrijukum min butuni ummahatikum, gitu kira-kira kata Allah ya. Allah, kami mengeluarkan kalian wahai bayi dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Sudah ada belum Pak? Bayi ketika keluar langsung bebas gitu. Ada belum ada kan? Kecuali Isa bin Maryam yang menyebutkan bahwa ini Abdullah. Ya, satu-satunya bayi beliau selain 3 orang lainnya ya. Tapi di antara nabi kan cuma beliau. Inni Abdullah wa ja'alani nabiyyan dan seterusnya. Tapi secara normatif gak ada satupun manusia yang bisa mengatakan itu. Nah, di situ tidak tahu apa-apa, tetapi Allah sudah menginstal kepada bayi pendengaran, penglihatan, hati. Jadi penyebutannya pendengaran dulu. Maka dengan penyebutan itu ulama tafsir meyakini bahwa fungsi indera yang pertama kali berguna pada diri bayi adalah pendengaran. Sehingga jangan sampai disia-siakan pendengaran bayi untuk tidak mendengarkan tilawah Quran. Riset juga membuktikan ternyata sama manfaatnya begitu. Yang kedua, ayat Al-Baqarah ini juga menunjukkan kewajiban ayah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayat ini menegaskan bahwa ayah wajib mencukupi 2 hal. 1, rizquhunna, 2, kiswatuhunna. Rizquhunna sama dengan kebutuhan pangan. Kiswa saya kira Bapak kenal ya, Bapak Ibu kenal. Kiswa Bapak. Kiswa Ka'bah. Nah, kain kan. Jadi yang dimaksud adalah pakaian. Maka Quran dengan ayat ini menggunakan konsep pangan sandang. Kita salah berarti Pak, karena sering menyebutnya sandang pangan. Jadi pertanyaannya yang benar pangan sandang, sandang pangan. Pangan sandang harusnya. Ini pangan dulu baru sandang. Yang benar pulang pergi pulang. Pergi dulu baru. Kapan pulangnya pergi juga encan. Jadi harusnya pergi pulang, bukan pulang pergi. Yang benar malam siang, siang malam. Nah salah deui wae. Malam siang. Malam dulu kata surat Yasin, gak mungkin siang mendahului malam. Jadi malam siang. Tapi kita menyebutnya siang. Kiri kanan, kanan kiri. Nah kanan dulu baru kiri. Pasal Islam gitu Pak, kanan kiri bukan kiri kanan. Itu kelirunya banyak ternyata ya. Ini saja sering salah. Yang penting kan sandang pangan. Sebentar. Anda mendahulukan sandang. Ya pangan apa sandang? Pangan, betapapun pentingnya sandang tidak mungkin pangan ditiadakan. Pasti pangan dulu. Sandang kan baik tahu apa? Idul Fitri hari ini nggak beli baju dulu ya. Itu soalnya uangnya nggak ada. Itu kan menggambarkan pangan dulu harusnya. Sandang kalau masih ada mungkin. Nah ini, tapi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan lebih khusus adalah bil ma'ruf. Apa artinya? Cara untuk mendapatkan income demi terpenuhinya rizquhunna atau kiswatuhunna tidak boleh melanggar tata etika moral. Dengan bahasa lain, halal haramnya perlu diperhatikan loh, gitu kan. Emang kenapa? Dalam bahasa Islam, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita kenakan ini, caranya bagaimana? Penting. Ada sebuah hadis yang saya kira mungkin sering kita dengar ya. Dalam hadisul arba'in diceritakan ada seseorang nih terdampar di sebuah tempat yang jauh kanan kiri. Jauh luar biasa jaraknya.
perbekalannya habis, minum habis, makanan habis, pasti bingung kan Pak? Saat itu dia berdoa kepada Allah, ya muddu yadai, menengadahkan tangannya ke atas sambil bermohon, ya Rabbi. Pasti kan Pak? Paniknya luar biasa. Aduh, perbekalan habis, minuman, makanan habis, kita takut mati dan sebagainya, takut kelaparan. Makanya berdoanya maksimal, ya Rabbi. Tapi apa kata Rasul? Anna yustajabulah. Bagaimana doa dia bisa dikabulkan? Mat'amuhu haramun. Makan yang tadi dia makan haram. Masrobuhu haramun. Minumannya haram. Malbasuhu haramun. Bahkan uang yang digunakan untuk membeli pakaiannya pun haram. Jadi kalimat bil ma'ruf itulah harus menjadi perhatian para ayah, para suami. Supaya yang dipasok ke keluarganya adalah dipastikan halal. Sebab ketika tidak halal dampaknya ke perilaku anak kan bisa. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, dari ayat ini yang tadi saya singgung bahwa in aradtum antastardi'u, jika kalian ingin, kalau memang kalian mau, berarti ini menggambarkan kepada ayah ibu. Kalau kalian mau antastardi'u, untuk menyusukan anak-anakmu, ya sudah nggak apa-apa. Junaha alaik, boleh gitu. Tapi syaratnya idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Sepakati dengan baik dengan ibu susuan, kewajiban sebagai orang tua anak susuan, dan hak untuk bisa memenuhi hak ibu susuan. Jadi disepakati harganya berapa, fee-nya berapa, honornya berapa, dan sebagainya. Itu namanya kalimat idza salamtum. Jadi jelas tuh boleh, dengan catatan perlu dipahami nanti ketika anak lelaki yang disusui ternyata ibu susuan punya anak perempuan, hati-hati. Suatu ketika dewasa menikah haram. Kenapa haram? An-Nisa ayat 23 24 menyebutnya gitu. Jadi anak susuan itu kalau waris nggak bisa dapat, tapi kalau menikah mahram, muhrim mahram. Bukan muhrimnya, salah. Bukan mahramnya. Namanya mahram. Itu gambarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini menurut World Breastfeeding Week, sebuah jurnal yang menguraikan tentang ASI manfaatnya, disebutkan ketika ASI kurang bagus, bahkan tidak sampai terperhatikan, maka dampaknya ke stunting. Kira-kira gini hasil penelitiannya kalau saya rangkum ya. Skemanya gini Pak. Berat badan ibu hamil ketika kurang bergizi pasti bermasalah. Makanya di Indonesia mengerikan, stunting masih tinggi. Kenapa? Duitnya dipakai korupsi semua. Sebagian besar korupsi gitu ya. Dampaknya efisiensi juga macam-macam lah akhirnya. Stunting dimulai dari sini. Berat badan ibu hamil yang bermasalah ya. Dampaknya gangguan gizi pada janin. Maka tadi Allah bilang wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu pengertiannya bukan saja cara memperolehnya, kualitas dari yang kita berikan kepada ibu, kepada istri, calon ibu tadi itu sama. Gizinya gimana? Kualitasnya sepanjang usia janin itu hidup. Itu dampaknya satu, perkembangan otak, nalar, logis pasti lemah. Karena makanan kurang, gizi kurang tadi. Makanya tadi hampir semua susu kan begitu. Susu bayi ini meningkatkan otak dan sebagainya kan. Gitu kira-kira. Atau bisa juga pertumbuhan. Mungkin akhirnya kecil tubuhnya terus. Aduh Masya Allah. Kasihan. Ini masih banyak di negara kita. Pertumbuhan yang rendah otomatis dampaknya ke atas lagi. Ke akal tadi, ke otak itu, kenalannya, ke logisnya.
Begitu pula metaboliknya jelek, pasti akhirnya bahasa Turkinya ririwit. Turki apa? Turunan kidul, ririwit mes-mes. Budak tehnya. Ya, karena apa? Imunnya, autoimunnya itu bermasalah tadi. Nah, jangka panjangnya bisa dalam konteks kemampuan kognitif, kecerdasan. Akhirnya ketika orang ini dewasa, subuh pendek, sulit nalar, SD kita lulus, SMP komo dan seterusnya, panjang lah. Begitu pula dari sisi tubuh pendek tadi, atau bisa juga panjang itu macam-macam, hipertensi lah, diabetes dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan Quran jauh lebih dulu berpesan agar setiap orang tua memperhatikan betul aspek rizquhunna wa kiswatuhunna. Ini belum berkaitan dengan apa ketika anak sudah remaja, di mana anak dipisahkan tempat tidurnya. Tambah repot lagi tuh. Kenapa tambah repot? Karena tidak sedikit yang ukuran rumahnya 4x6 dihuni oleh 10 orang, anaknya 6, perempuan, laki-laki campur. Karena terjadi begitu, akhirnya incest. Apa incest? Hubungan seksual dengan kerabat. Ada seorang, Masya Allah, kakaknya usia SMA, usianya ya, berhubungan badan dengan adiknya yang SMP. Akhirnya hamil, kan bingung tuh. Itu karena faktor panjang kemiskinan dan pendidikan. Jadi bayangkan, yang mampu saja ada yang sengaja hubungan badan dengan adiknya. Saya pernah dapat tulisan tentang konsultasi psikologinya. Jadi ada seseorang yang konsultasi psikologi. Lalu perempuan ini bertanya, gimana hukumnya Bu? Kakak saya itu sudah berhubungan badan lah, meminta saya lebih dari 5 kali. Kakak kandungnya, saya mesti gimana Bu? Kata dia kepada psikolog. Kok sampai gini? Ya enggak, kamu suka juga? Ya juga. Ya udah, suka aja. Bayangin. Itu obrolan dialog antara seseorang dengan psikolog. Itu saja sudah bermasalah, apalagi yang tadi. Yang ini orang yang dialog ini orang yang mampu secara ekonomi. Kalau yang tadi kan enggak. Itu kondisi hari ini sudah begitu. Rusak luar biasa. Kita sih masih ya Allah, astagfirullahnya. Memang begitu kondisi hari ini. Sudah bangga ketika menjelaskan bahwa dia itu pernah. Jadi film yang mengatakan atau yang berjudul Adik Ipar Adalah Maut, itu faktanya banyak. Faktanya banyak. Ada juga dialog. Ya saya suka membaca dialog atau tulisan tentang konsultasi psikolog dengan itu, karena ini kan kasus fakta banyak ya yang menjadi ternyata begini. Ada lagi yang lebih mengerikan begini. Seorang istri usia masih muda, dia punya adik iparnya kembar dua orang, jadi 4. Itu dilayani pada waktu yang sama. Gimana Bu? Kenapa kamu mau itu? Ya soalnya suami saya juga nggak pulang-pulang 2 bulan. Ditambah itu adik-adik kembar itu pengen, ya udah coba. Astagfirullah. Sampai segitunya. Kalau kamu sadar ya jangan. Ya gimana? Jangan Bang. Itu betapa moral di kita. Sudah seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke sini. Nah, tujuan utama penyusuan ini antara lain. Dalam tradisi tadi, selain mengembangkan kemampuan berbahasa, menjaga imunitas tubuh tadi supaya terus bergerak. Karena waktu itu kan yang namanya di kampung agak jauh-jauh sehingga berlarian kan biasa. Ya makanya sekarang ada upaya menghidupkan kembali
arulinan barudak baheula. Kan sudah nggak ada kok. Congkak nggak ada, sosorodotan, apa itu lagi? Banyak lah. Itu kan menggunakan fisik. Kalau sekarang duduk, diam, manis, fisiknya tetap diam, yang bergerak tadi. Nah itu persoalannya. Padahal harus semua bergerak, main itu. Itu akan menumbuhkan kreativitas juga. Ya. Inilah wallahu a'lam kondisi kira-kira daerah Bani Sa'ad tadi yang pernah menjadi tempat di mana beliau bermain di sekitar itu, ilustrasinya ya. Sedangkan ini diyakini adalah bekas reruntuhan rumah-rumah di daerah Bani Sa'ad yang sampai hari ini konon masih ada, meskipun sudah rapuh mungkin ya, sudah kropos gitu, tapi minimal jejak-jejaknya itu masih bisa dilihat terkait dengan suasana di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah berkenaan dengan berbahasa di kampung, ada pengalaman menarik yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Aku pergi ke lembah suku Huzail untuk belajar bahasa Arab dalam rangka menolong pemahamanku terhadap fikih. Artinya beliau diterjunkan ke sana bergaul dengan mereka, menangkap cara pengucapan, cara penggunaan dan sebagainya. Kan dalam berbahasa ada istilah dialek yang berbeda ya, ada istilah antara bahasa yang formal dengan bahasa yang tidak formal. Itu kan seringkali berbeda, antara bahasa ilmiah dengan bahasa gaul berbeda. Tapi intinya berbahasa menjadi penting. Ya, Bapak Ibu Bapak yang dirahmati Allah, riwayat lain juga menyebutkan bahwa Imam Syafi'i belajar bahasa Arab selama 20 tahun. Bayangin Mbak, untuk bisa mendalami nilai-nilai klasik dari Quran maupun hadis ya. Poin ketiga yang bisa kita ambil adalah Islam membolehkan adanya rental asik, tanda kutip. Tadi ya, sebagaimana Al-Baqarah yang sudah kita ulas. Karena Nabi Musa pun mirip-mirip punya, tapi unik kalau Nabi Musa tidak oleh orang lain ya, tapi oleh ibu kandungnya sendiri. Namun prosesnya menarik juga. Maka di sini kemudian Islam menurut Quran tadi menampung, mengambil tradisi itu sekalipun kemudian dipertegas dari sisi transaksionalnya supaya tidak ada yang dizalimi. Nah, terakhir, tidak sedikit para ibu muda khususnya hari ini ketika menyusui tidak menggunakan adab. Maka ada beberapa adab menyusui yang halal. Ya. Pertama tadi, bukan susu sapi. Harus dahulukan susu ibu. Sebagaimana Al-Baqarah tadi. Ada keinginan kuat. Sementara hari ini di Eropa sana, itu tidak sedikit perempuan yang tidak mau menyusui anaknya. Daripada kendor semua, katanya mendingan gak usah. Itu kan bermasalah tuh. Ya. Belum lagi ingin punya anak tapi tidak perlu menikah. Makanya saya katakan kemarin 60% anak-anak Prancis tidak jelas bapaknya siapa. Itu menurut gambaran ya. Yang kedua, mendahulukan air susu daripada makanan lain. Saya kira ini juga para dokter menyarankan, jangan dulu makanan berat, tapi dahulukan ASI. Bukan saja usus dan organ tubuh bagian dalam bayi masih lemah, tetapi juga ada sisi lain ya, penguatan. Yang ketiga, tentu ada bismillah, ada cinta kasih yang tadi al-wadud gitu ya. Bukan sambil ambak-ambakan tos ya mewek wae. Ayo gitu Bu. Ada yang sampai marah-marah ke bayinya. Yang keempat, nah, memperbanyak zikir jelas, pembiasaan zikir, tilawah Quran, sholawat dan ucapan baik lainnya itu akan berdampak besar kepada bayi. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa bayi yang terbiasa
dilantunkan Al-Quran, ternyata memorinya menguat, berbeda ya, termasuk kepribadiannya. Tidak menebar kemaksiatan dan kemungkaran, maksudnya tidak sedikit sambil menyusui ngomongkan batur. Ayat itu banyak sambil ngobrol dengan tetangga, ya we uplek gitu. Padahal tanpa sadar itu kan sudah gibah, namimah dan seterusnya. Apalagi baju yang terbuka di pasar-pasar dan sebagainya. Nah ini adab-adab semacam ini yang sebagian sudah ditinggalkan. Yang terakhir adalah tindakan rental ASI punya konsekuensi. Namanya saudara susuan. Ada ibu susuan, ada saudara susuan. Nah dua hal ini ada hubungannya dengan pernikahan. Kalau waris tidak ada hubungan, tapi kalau pernikahan ada hubungan. Maksudnya kalau waris tidak mendapatkan waris, tetapi hanya wasiat berkemungkinannya atau hibah. Sedangkan kalau nikah tidak sama sekali, alias mahram. Khurrimat alaikum. Lihat ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar rodho'ah. Ini yang disebut dengan ibu susuan dan saudara susuan. Haram hukumnya. Khurrimat alaikum, untuk didikahi. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa nilai sejarah dari proses dicarikannya atau proses penyusuan Rasulullah SAW. Nah berikutnya nanti adalah siapa yang kemudian bersepakat untuk menjadi ibu susuan dan bagaimana prosesnya, berkah apa yang dialami yang bersangkutan, kita akan bahas selanjutnya. Barakallahu li wa lakum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.